Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai teori pengembangan organisasi. Ya, bahwa teori pengembangan organisasi ini sebuah disiplin ilmiah yang sangat banyak kaitannya dengan masalah-masalah perilaku organisasi. Nah, dengan kata lain, pengembangan organisasi ini akan banyak berbicara terkait dengan bagaimana organisasi itu diarahkan, dikembangkan untuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien tentunya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Nah, saya banyak mengambil dari buku Profesor Sondang Siagian, termasuk outline-nya. Yang pertama, bagaimana ini characteristic of effective organizational development. Bagaimana ciri efektif organisasi ini dikembangkan, pengembangan organisasi. Yang pertama, strategi yang terencana. Ini penting sekali adanya strategi yang terencana untuk mencapai atau mewujudkan program organisasi yang ditetapkan dan tentunya mendapatkan hasil yang atau feedback positif dari hasil perubahan tersebut. Kemudian penting juga untuk membangun satu kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini tidak bisa berdiri sendiri, satu pihak bekerja, tidak harus berkolaborasi, sinergi antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik dalam lingkup internal organisasi maupun eksternal. Kemudian ciri organisasi yang efektif juga ini bagaimana kita adapted, menekankan metode-metode baru yang efektif tentunya, inovasi-inovasi baru yang sedikit banyak bermanfaat untuk organisasi. Kemudian menekankan juga humanistic value, jadi nilai-nilai sosialnya, nilai-nilai kebermanfaat bagi unsur organisasinya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa pengembangan organisasi ini juga suatu systematic approach, pendekatan sistematis yang banyak menekankan atau memperhitungkan pentingnya interrelasi, interaksi, interdependensi antara berbagai satuan kerja. Kemudian juga organization development ini adalah scientific approach. Jadi pendekatan ilmiah, tidak ngasal. Ini satu hal yang dapat mencapai peningkatan efektivitas organisasi secara terukur dengan parameter-parameter ilmiah. Tentunya ini akan lebih efektif daripada menggunakan pendekatan yang tidak terukur. Kemudian kita lihat, kita perlu pertimbangkan juga dalam pengembangan organisasi ini adalah faktor-faktor perubahannya, change factor. Kita lihat yang pertama adalah future challenge, tantangan masa depan. Tentunya saja tantangan masa depan ini akan membuat organisasi ini mengambil langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk mencapai tantangan di masa depan. Ini hal yang sangat penting. Kemudian konfigurasi, perubahan konfigurasi ini juga sangat penting, bahwa kenyataan bahwa generasi pekerja misalkan ya, di setiap generasinya itu punya karakteristik atau latar belakang, background yang berbeda. Sekarang misalkan ada generasi milenial dengan baby boomer misalkan, itu punya manners, punya gaya sendiri gitu ya.
Kemudian level of education ya, tingkat pendidikan juga sangat penting di sini. Misalkan di level staff ada lulusan SMA dengan lulusan D3 yang memegang administrasi misalkan. Ada yang di level S1 gitu pendidikannya, di manajerial misalkan. Ini akan mempengaruhi juga faktor perubahan dalam suatu organisasi. Kemudian teknologi informasi misalkan. Ini akan banyak berbicara tentang bagaimana mengupgrade pengetahuan atau pemakaian sebagai user dalam teknologi. Kemudian kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap perubahan. Kondisi ekonomi yang krisis misalkan ini akan menentukan suatu organisasi itu dapat memenuhi tantangan kondisi ekonomi atau dia akan bergejolak gitu ya. Kemudian kecenderungan sosial juga. Jadi ada aspek sosial yang tetap menjadi suatu faktor-faktor yang dapat merubah suatu organisasi, karena di situ ada culture itu salah satunya adalah banyak kaitannya dengan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain gitu ya. Kemudian kondisi geopolitik suatu negara atau dengan negara lainnya, ada konflik antara dua negara, ini akan mempengaruhi kondisi organisasi di dalam satu negara itu. Kemudian juga persaingan ya, competition. Ini persaingan juga akan membawa satu organisasi itu harus siap dengan segala tantangan pesaingnya ya. Kemudian tidak kalah penting juga environmental, satu lingkungan. Apalagi saat ini kita sedang gencarnya untuk sustainable environmental, lingkungan yang berkelanjutan. Kita dituntut untuk selalu menjaga lingkungan yang sehat, yang bersih gitu ya, hijau gitu. Nah, kemudian selanjutnya perubahan ini aja, bagaimana perubahan yang direncanakan, planning by design. Nah, tentu saja bahwa perubahan yang direncanakan ini adalah dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan gitu ya. Ada rencana aksi, biasanya ada roadmap itu kan, ada peta jalan menuju saat ini. Misalkan ada tingkat kematangan organisasi. Nah, untuk mencapai tingkat kematangan itu perlu dilakukan rencana aksi atau peta jalannya. Ada step-step yang harus dilakukan, ada variabel-variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian organization change model perubahan organisasi. Pertama, kesadaran untuk kebutuhan untuk berubah ya, bahwa kita tidak bisa diam dengan perubahan, kita ya harus mengikuti perubahan itu. Kemudian di entry of consultant and their intervention, ya ada masukan konsultan dan intervensinya tentunya. Nah, ini banyak dilakukan ya untuk organisasi besar gitu ya. Pasti membutuhkan suatu konsultansi dalam menata manajemennya, governance-nya, tata kelola organisasinya. Ini sangat penting. Misalkan di bidang pengadaan gitu ya, perlu adanya satu perbaikan kebijakan di bidang pengadaannya untuk mencapai value for money, misalkan nilai tambah atau value creation, menciptakan nilai-nilai yang mungkin ini akan loss tanpa adanya perubahan kebijakan atau perubahan di dalam
governance di dalam pengadaan misalnya. Nah, kemudian information gathering, pengumpulan informasi ini sangat penting. Informasi data itu saat ini menjadi satu harta karun ya, karena di sana ada big data ya, data analytic ini sangat penting, di mana suatu data ini bisa macam-macam ini digunakannya, dan ini sangat berharga. Kemudian diagnosis stage, ini tahapan diagnosa ini akan ke arah mana, sakit apa nih kalau orangnya, kalau organisasi ini apa sih, kondisi existingnya seperti apa sih, kamu harus aspek perbaikannya harus di area mana, kemudian apa yang harus dilakukan nantinya, ini sangat penting. Nah, kemudian dari diagnosis stage ini menuju action plans, tadi saya katakan langkah-langkah rencana aksi, kemudian intervention strategies and teknik dan strategi intervensinya dalam melakukan perubahan itu. Kemudian dimonitoring, dipantau terus, reviewing, tinjau ulang, kemudian sanctioning, diperkuat lagi. Nah, kemudian action program. Nah, tadi bedanya kalau action plan itu langkah-langkah untuk dalam hal penerapan strategi dan teknik intervensi. Kemudian action program ini program-program yang akan dilaksanakan untuk kedepannya. Nah, sebelum nanti termination of consultant client relationship, nah, penghentian hubungan antara konsultan dan klien. Ini biasanya setelah project konsultan selesai gitu kan, ini diselesaikan melalui kontraknya ya. Dan diharapkan setelah kontrak selesai itu biasanya kan konsultan meninggalkan tanpa jejak ya, pergi aja gitu setelah kontraknya selesai, dibayar selesai gitu, tapi manfaatnya kadang-kadang tidak dirasakan oleh organisasi kliennya. Nah, ini harus tetap bahwa setelah konsultan selesai gitu ya, putus kontrak, manfaat yang dirasakan organisasi juga tetap besar. Kemudian changing organizational culture, bagaimana perubahan budaya organisasi, ada organization culture, dan bagaimana budaya dan bisnis dapat sukses atau berhasil. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan untuk sesi selanjutnya di dalam sesi teori pengembangan organisasi. Demikian, apabila ada yang ditanyakan silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.